Halo teman-teman, jadi di chapter 18 ini kita akan membahas mengenai General Ledger and Reporting System. Jadi di sini kita akan bahas mengenai apa sih sistem buku besar dan pelaporan itu, dan kira-kira apa aja ya fungsinya. Tapi kita nggak cuma bahas itu aja, kita juga bahas aktivitas utama dalam siklus buku besar dan pelaporan, ancaman dan pengendalian, dampak perkembangan teknologi dan regulasi terakhir, serta alat bantu evaluasi kerja internal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota. Yang pertama, Natasha Pestaria Simanulang dengan NPM akhir 097. Yang kedua ada Komaria dengan NPM akhir 190. Saya Nadia Kartika Ardiana dengan NPM akhir 206. Selanjutnya ada Joanna Sarah Sirait dengan NPM akhir 328. Dan yang terakhir ada Azara Natasha dengan NPM akhir 360. Baik, pada slide pertama kita ini, kita akan bahas Introduce and Primary Function atau pendahuluan dan fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan. Jika kita perhatikan, poin pertama yang tertera di slide, tertulis bahwa General Ledger and Reporting System centralize data from all accounting cycle. Konsep sentralisasi atau pemusatan data ini adalah kunci paling krusial untuk dipahami. Dalam sebuah perusahaan, terdapat berbagai divisi operasional yang menjalankan aktivitasnya masing-masing setiap hari. Lini-lini operasional ini merekam datanya ke dalam siklus akuntansi yang terpisah, seperti siklus pendapatan atau revenue cycle yang mencatat setiap transaksi penjualan dan piutang, siklus pengeluaran atau expenditure cycle yang mencatat pembelian bahan baku serta utang usaha, siklus produksi atau production cycle yang menghitung biaya operasional pabrik, hingga siklus SDM dan penggajian atau HR payroll yang melacak gaji karyawan. Bayangkan jika semua data dari siklus-siklus ini terfragmentasi atau terpisah-pisah, manajemen pasti akan kesulitan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan secara utuh. Disitulah sistem buku besar hadir sebagai hub atau muara akhir di mana semua data dari siklus akuntansi tersebut ditarik, dikumpulkan, dan disatukan ke dalam satu sistem tunggal yang terpusat. Masuk ke poin berikutnya. Dalam slide disebutkan bahwa peran utama atau main role dari sistem ini terbagi menjadi dua fungsi dasar. Fungsi pertama adalah memperbarui akun-akun buku besar atau update General Ledger Account. Proses pembaruan ini memastikan bahwa setiap ringkasan transaksi yang mengalir di siklus-siklus tadi langsung diposting ke bagian akun yang tepat, sehingga saldo kas, aset, utang, modal, pendapatan, dan beban perusahaan selalu berada dalam kondisi yang terkini atau up to date. Setelah seluruh akun diperbarui secara akurat, barulah fungsi utama yang kedua dapat dijalankan, yaitu menyiapkan laporan atau prepare report. Informasi keuangan yang sudah matang ini kemudian dikemas menjadi dokumen informasi untuk disajikan kepada dua kelompok pemangku kepentingan atau stakeholders. Kelompok stakeholders yang pertama adalah pihak internal, terutama para manajer, direksi, dan eksekutif perusahaan. Bagi mereka, laporan dari sistem buku besar ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan alat navigasi bisnis mereka. Laporan internal ini biasanya berbentuk laporan manajerial, evaluasi anggaran, atau alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai apakah strategi operasional perusahaan sudah berjalan efisien dan sesuai target. Sementara itu, kelompok stakeholders yang kedua adalah pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, perbankan, hingga lembaga pemerintah atau regulator pajak. Pihak eksternal ini membutuhkan transparansi yang valid melalui laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, untuk menilai kelayakan investasi, resiko pemberian kredit, atau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Oke, now kita masuk ke General Ledger Cycle Activities. There are 4 basic activities in this cycle. Number 1, updating the General Ledger. Number 2, posting existing entries. Number 3, preparing financial statement. And number 4, producing managerial reports. Jadi di siklus aktivitas buku besar di dalamnya menjalankan fungsinya masing-masing. GLRS mengikuti sebuah siklus yang sangat terstruktur. Aktivitas yang pertama yaitu memperbarui atau update buku besar, di mana transaksi harian
masuk secara sistematis. Aktivitas yang kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ini adalah tahap kritis di mana akrual dan estimasi dihitung untuk memastikan laporan mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya sekedar aliran kas. Lalu, tahap ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan yang merupakan ringkasan dari semua aktivitas ekonomi selama periode tertentu. Lalu, pada tahap terakhir yang seringkali dilupakan namun sangat vital, yaitu membuat laporan manajerial. Nah, di laporan manajerial ini, data akuntansi itu diolah menjadi alat evaluasi kinerja. Setiap langkah dalam siklus ini harus memiliki kontrol internal yang ketat karena kesalahan di tahap awal atau pembaruan data akan terakumulasi hingga ke laporan akhir yang dibaca oleh investor. Lalu di sini ada sources of ledger updates. Data comes from two primary sources: accounting subsystem that sends summary journal entries of routine transaction, and the treasurer who entries manual journals for non-routine transactions like debt issuance or investment. Jadi di sini kita masuk ke sumber pembaruan buku besar. Nah, dari mana angka-angka di buku besar ini berasal? Jadi, secara umum ada dua jalur utama. Yang pertama ada subsistem akuntansi. Dalam sistem ERP modern, setiap kali ada penjualan atau pembelian, sistem ini akan secara otomatis meringkas ribuan transaksi tersebut ke dalam satu jurnal entry ringkasan yang kemudian diposting ke buku besar. Ini efisien dan mengurangi resiko kesalahan input manusia. Lalu jalur yang kedua yaitu ada bendahara atau treasurer. Nah, berbeda dengan transaksi rutin, bendahara memasukkan jurnal untuk aktivitas non-operasional, seperti penerbitan obligasi, pembelian kembali saham, atau pengelolaan investasi jangka panjang. Karena jalur kedua ini bersifat manual dan melibatkan nilai uang yang sangat besar, maka otorisasi di bagian ini harus sangat ketat. Kita harus memastikan bahwa setiap jurnal yang dibuat oleh bendahara ini didasarkan pada dokumen legal yang sah, bukan hanya sekadar instruksi lisan. Dan di sini ada general threats and control. Threats include inaccurate general ledger data, unauthorized disclosure of financial statements, and data loss. Controls involve access restrictions, encryption, and robust backup and disaster recovery producers. Lalu di sini kita berbicara tentang ancaman dan pengendalian umum. Nah, berbicara tentang teknologi, kita itu tidak bisa lepas dari resiko. Ancaman utama dalam GLARS adalah rusaknya integritas data. Jika database buku besar dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka keseluruhan laporan keuangan akan menjadi sampah atau carback in, carback out. Nah, ancaman lainnya adalah pengungkapan informasi sensitif kepada pihak luar sebelum waktunya, yang dia itu menyebabkan berimplikasi hukum. Untuk memitigasi ini, kita itu bisa menerapkan 3 lapisan pertahanan. Yang pertama yaitu pemisahan tugas atau segregation of duties. Orang yang memiliki akses ke aset tidak boleh memegang akses ke catatan akuntansi. Lalu yang kedua, kontrol akses. Jadi penggunaan MFA atau multi-factor authentication dan enskripsi data. Yang ketiga ada audit trail, yaitu sistem harus mencatat setiap perubahan, siapa pelakunya, dan kapan dilakukannya. Pengendalian ini bukan untuk mempersulit kerja, melainkan untuk memastikan bahwa ketika auditor datang, kita bisa membuktikan bahwa setiap angka di laporan kita berstatus valid dan aman. Kita masuk ke bagian mekanisme audit trail atau jejak audit. Nah, di sini secara sederhana ini adalah jejak rekam medis dari sebuah transaksi. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan dokumen fisik atau digital itu seperti faktur atau kwitansi sampai ke angka akhir yang muncul di buku besar.
Kemudian ada satu bagian penting yang disebut dengan journal voucher file. Nah, di sini itu di sistem akuntansi modern, file ini adalah kumpulan semua bukti transaksi yang sudah disetujuin. Nah, jadi kalau suatu saat ada angka yang terlihat janggal di laporan keuangan, kita tidak perlu bingung. Nah, kita tinggal mengikuti jejak audit ini ke belakang untuk melihat siapa yang memasukkan datanya, kapan waktunya, dan apa dokumen pendukungnya. Nah, tanpa jalur audit yang jelas, suatu perusahaan itu akan dianggap tidak punya integritas karena angkanya tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Selanjutnya kita masuk ke proses jurnal penyesuaian. Nah, kenapa ini dilakukan setelah neraca saldo awal keluar? Nah, ini karena adanya transaksi yang sifatnya itu berjalan dan tidak berhenti tepat saat tanggal tutup buku. Nah, biasanya proses ini dipimpin oleh seorang controller karena butuh keputusan manajerial. Nah, di sini ada 4 hal utama yang sering muncul, yaitu yang pertama akrual, yang dimana ini untuk mencatat kewajiban yang sudah terjadi tapi belum kita bayar. Nah, contohnya itu seperti tagihan listrik atau gaji karyawan di akhir bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu deferrals atau penanggungan. Nah, di sini itu tuh kebalikannya. Kita sudah bayar di muka tapi kita belum jadi beban bulan ini sebelumnya. Contohnya itu seperti sewa kantor untuk setahun. Nah, kita harus potong porsinya itu tiap bulan. Nah, untuk yang ketiga ada estimasi, ini tuh seperti depresiasi. Di sini adalah perhitungan teknis mengenai penurunan nilai aset seperti kendaraan atau mesin yang nilainya itu berkurang tiap bulan. Nah, untuk yang keempat yaitu koreksi kesalahan. Di tahap inilah controller itu membersihkan salah catat yang mungkin dilakukan oleh staff selama periode berjalan. Nah, supaya laporan keuangannya itu benar-benar akurat. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian sistem atau security and accuracy. Nah, karena suatu jurnal penyesuaian itu bisa mengubah angka laba secara drastis, maka sistem tidak boleh dibiarkan bebas tanpa pengawasan. Nah, di sini ada 3 filter keamanan. Yang pertama yaitu validity checks atau cek validitas. Nah, sistem ini secara otomatis akan mengecek apakah nomor akun yang dimasukkan itu benar-benar ada. Ini tuh mencegah adanya input ke akun fiktif atau akun yang salah peruntukannya. Untuk yang kedua yaitu ada zero balance checks. Nah, ini adalah sistem auto reject, yang dimana jika total debit dan kredit yang dimasukkan itu tidak sama, sistem akan menolak untuk memposting jurnal tersebut. Prinsipnya itu sederhana. Persamaan akuntansi harus tetap 0 atau seimbang. Nah, kalau ada selisih sedikit saja, maka laporan keuangan akan berantakan. Kemudian yang ketiga yaitu standard adjusting entry files, yaitu untuk beban yang muncul setiap bulan seperti penyusutan atau asuransi. Perusahaan akan menggunakan template atau file standar. Tujuannya itu supaya staff tidak perlu menginput akun manual dari nol setiap bulannya. Nah, selain lebih cepat, cara ini tuh sangat efektif untuk menghindari kesalahan pengetikan atau salah pilih akun yang dimana itu sering terjadi kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang preparation of financial statement atau penyusunan laporan keuangan. Nah, kegiatan ini melibatkan pembuatan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, dalam prosesnya, perusahaan juga melakukan closing entries atau jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban. Nah, setelah itu, laba atau rugi bersih akan dipindahkan ke akun retained earnings atau laba ditahan. Nah, laporan keuangan ini memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan karena digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, dengan laporan keuangan, manajemen ini dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, sedangkan investor dan kreditur ini dapat menilai kesehatan perusahaan. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laba rugi itu yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan ini memperoleh laba atau rugi. Lalu yang kedua ini neraca atau balance sheet. Nah, yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus transition to IFRS.
IFRS atau International Financial Reporting Standard merupakan standar pelaporan keuangan internasional yang digunakan di banyak negara agar laporan keuangan ini lebih mudah dipahami dan dibandingkan secara global. Nah, dalam proses transisi dari GAAP ke IFRS, sistem pelaporan ini harus disesuaikan. Salah satu perubahan penting adalah compensation pada aset tetap, artinya bagian-bagian dari suatu aset ini dicatat dan disusutkan secara terpisah. Nah, sebagai contoh, pada sebuah gedung ini, bagian atap dan bangunan utama ini memiliki umur manfaat yang berbeda, sehingga penyusutannya juga dihitung secara terpisah. Lalu, penerapan IFRS ini memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan transparansi laporan keuangan, mempermudah perbandingan antar perusahaan internasional, dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun, penerapannya juga membutuhkan penyesuaian sistem akuntansi dan pelatihan sumber daya manusia. Elektronik. Nah, dengan XBRL ini, data keuangan ini dapat diproses secara otomatis oleh komputer sehingga mengurangi kesalahan manual. Nah, selain itu, XBRL ini juga memudahkan perbandingan data antar perusahaan dengan format pelaporan menjadi lebih standar. Jadi teknologi ini sangat membantu perusahaan, investor, dan regulator dalam menganalisis informasi keuangan dengan lebih cepat dan efisien. Jadi kesimpulannya, penyusunan laporan keuangan, penerapan IFRS, dan penggunaan XBRL ini merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem akuntansi modern. Nah, ketiga hal tersebut membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan mudah dipahami di tingkat internasional. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang managerial reporting and budgeting atau pelaporan manajerial dan penganggaran. Dalam sebuah perusahaan, manajer membutuhkan informasi yang jelas dan tepat waktu untuk membantu mengambil keputusan. Karena itu, sistem akuntansi dan ERP perusahaan akan menghasilkan berbagai jenis anggaran dan laporan kinerja. Beberapa jenis anggaran yang umum digunakan yaitu operating budget, capital expenditure budget, dan cash flow budget. Operating budget digunakan untuk merencanakan pendapatan dan pengeluaran operasional perusahaan. Jadi, melalui anggaran ini, perusahaan bisa memperkirakan berapa biaya yang akan keluar dan berapa pendapatan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada capital expenditure budget, yaitu anggaran untuk pengeluaran aset jangka panjang seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau investasi teknologi baru. Nah, dengan adanya anggaran ini, perusahaan dapat mengatur investasi besar agar tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada cash flow budget atau anggaran arus kas. Anggaran ini sangat penting karena membantu perusahaan memantau arus masuk dan keluar uang tunai. Jadi perusahaan bisa mengetahui apakah nantinya perlu melakukan pinjaman atau justru perusahaan memiliki kelebihan kas. Nah, selain menghasilkan anggaran, sistem juga dapat membuat berbagai laporan kinerja. Laporan ini digunakan untuk membantu manajer mengevaluasi apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan target atau belum. Misalnya laporan penjualan, laporan biaya produksi, atau laporan performa tiap divisi. Dengan adanya laporan dan anggaran yang baik, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan terarah. Jadi, pelaporan manajerial dan budgeting bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi alat penting untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi The Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari beberapa sudut pandang, bukan hanya dari sisi keuangan saja, karena dalam kenyataannya, keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari laba atau keuntungan perusahaan. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif utama, yaitu financial, customer, internal operation, serta innovative and learning. Perspektif pertama adalah financial atau keuangan. Perspektif ini melihat apakah perusahaan berhasil mencapai target keuangan, seperti peningkatan laba, arus kas yang baik, atau pertumbuhan pendapatan. Ini menunjukkan hasil akhir dari kerja perusahaan. Perspektif kedua adalah customer. Pada bagian ini, perusahaan menilai tingkat kepuasan pelanggan. Misalnya, apakah pelanggan puas dengan pelayanan perusahaan, apakah pelanggan tetap loyal,
dan apakah perusahaan menjadi pilihan utama pelanggan. Lalu perspektif yang ketiga yaitu internal operation atau operasi internal. Perspektif ini fokus pada proses kerja di dalam perusahaan. Contohnya seperti kecepatan pengiriman barang, kualitas produk, dan efisiensi proses produksi. Jika proses internal berjalan baik, maka pelanggan juga akan lebih puas. Lalu perspektif yang terakhir adalah innovation dan learning. Perspektif ini berkaitan dengan pengembangan perusahaan di masa depan, seperti pelatihan karyawan, pengembangan teknologi, dan inovasi produk terbaru. Perusahaan harus terus belajar dan berkembang agar mampu bersaing. Balance scorecard membantu perusahaan melihat hubungan antara semua aspek tertentu. Misalnya, jika karyawan mendapat perhatian yang baik, maka kualitas kerja meningkat. Jika kualitas kerja meningkat, pelanggan akan lebih puas. Dan jika pelanggan puas, maka keuntungan perusahaan juga bisa meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa balance scorecard memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi perusahaan dibanding hanya melihat laporan keuangan saja. Baik, itu tadi penjelasan kelompok kami mengenai General Ledger and Reporting System. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan apabila kami memiliki kesalahan dalam penjelasan materi ini, mohon dimaafkan.